Saya dari kelas 6A dan saya sekolah di SDN Cakung Barat 04 Pagi. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas ulangan praktek agama Kristen dan saya di sini akan berkhotbah dan jangan lupa mendengarkan atau menyaksikan video ini. Jadi tema khotbah kita di hari ini adalah berdoa. Saya mengambil tema itu dari kitab Yohanes 17 ayat 1 sampai 11. Jadi aku di sini ingin bertanya, apa gunanya handphone? Ya, gunanya adalah untuk berkomunikasi atau berbicara dengan orang yang jauh yang tidak kelihatan di depan mata kita. Nah, siapa yang biasanya kamu telepon? Dan apa sih yang kamu bicarakan saat menelpon atau berbicara dengan orang tersebut? Banyak alasannya. Orang untuk menelpon seperti misalkan karena kangen, atau karena ingin menceritakan sesuatu, atau karena ingin meminta sesuatu kepada orang yang ditelepon, dan masih banyak hal lainnya. Tahukah kamu bagaimana cara kita berkomunikasi dengan Tuhan yang tidak kelihatan di depan mata kita? Ya, betul, yaitu dengan berdoa. Melalui berdoa kita bisa mengatakan banyak hal kepada Tuhan Yesus. Diceritakan kalau Tuhan Yesus juga pernah mengajar murid-muridnya bagaimana harus berdoa. Yesus mengajar murid-muridnya doa Bapa Kami. Siapa yang di sini sudah hafal doa Bapa Kami? Sebelum mengakhiri pelayanannya di dunia ini, sebelum disalibkan, Yesus sendiri juga pernah berdoa loh teman-teman. Untuk murid-muridnya adalah doa yang istimewa. Apa saja yang Yesus doakan untuk murid-muridnya? Seperti yang pertama adalah Yesus berdoa agar murid-muridnya dipelihara dan dilindungi dalam kasih. Yesus juga pernah berdoa agar murid-murid selalu disertai dalam pelayanan mereka, karena pasti murid-murid akan mengalami banyak kesulitan. Karena itu Yesus berdoa supaya Allah Bapa menyertai mereka semua. Lalu Yesus juga berdoa agar murid-murid setia melakukan firman Tuhan. Yesus juga berdoa agar orang percaya, yaitu anak-anak Tuhan yang ada di dalam gereja, dapat bersaksi tentang Yesus juga, tentang Tuhan yang mengasihi semua orang. Adik-adik, dalam cerita Alkitab hari ini kita belajar bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Setia dan tekun dalam berdoa, Yesus bukan hanya mengajar dan melayani saja loh teman-teman. Yesus juga tidak hanya melakukan mukjizat, tetapi Yesus juga berdoa ketika Taman Getsemani. Yesus berdoa ketika di kayu salib. Yesus juga berdoa kepada Allah Bapa. Yesus juga berdoa bagi para muridnya. Adik-adik, kita bisa belajar dari teladan yang Tuhan Yesus berikan saat kita mengalami kesulitan. Kita bisa berdoa karena Alkitab mengatakan doa orang percaya besar kuasanya. Jadi ketika kamu mengalami kesulitan, tetaplah tenang, tetaplah percaya diri, tetaplah berharap dan jangan menyerah. Karena Tuhan punya cara yang ajaib untuk menjawab setiap doa-doa kita. Yesus berdoa bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk murid-muridnya dan juga untuk dunia. Seperti Yesus berdoa untuk murid-muridnya, kamu juga bisa loh berdoa untuk orang lain. Siapa yang bisa kamu doakan? Banyak hal ya. Yang adik-adik, yang pertama mungkin kita bisa berdoa untuk keluarga, mama, papa, kakek, nenek, tante, om, adik, kakak.
dan keluarga kita yang lainnya. Dan juga kita bisa berdoa untuk teman-teman kita baik, teman-teman yang ada di sekolah, teman-teman yang ada di rumah, maupun yang ada di sekolah minggu. Yang kedua, kita juga bisa berdoa untuk guru di sekolah, seperti di sekolah minggu atau guru di sekolah kalian. Yang ketiga, kita bisa berdoa buat Bapak Pendeta di gereja atau Presiden negara Indonesia atau para pemimpin yang ada di negara kita. Kita juga bisa berdoa untuk orang-orang yang sakit dan membutuhkan pertolongan, misalnya orang yang membutuhkan bantuan ketika mereka tidak punya apa-apa, seperti makanan atau minuman. Kita bisa kasih mereka kayak untuk doakan ya adik-adik. Yang terakhir, kamu juga bisa berdoa untuk dirimu sendiri, untuk apa yang kamu butuhkan. Misalkan ketika kamu besok mau ulangan, kamu bisa berdoa sama Tuhan supaya Tuhan bisa menolong kamu mengerjakan soal dengan baik. Atau misalkan sepatu sekolah kamu sudah rusak, nah kamu bisa minta sama Tuhan melalui berdoa supaya Tuhan menolong kamu, memberikan rezeki kepada orang tua kamu untuk bisa membelikan sepatu baru. Nah adik-adik, yuk mulai hari ini kita belajar untuk berdoa dan mendoakan sesama yang ada di sekitar kita. Kita juga mendoakan dunia agar semua orang bisa merasakan kasih Allah. Sekarang aku mengajak kalian untuk baca ayat hafalan yang ada di dalam Alkitab. Yuk sama-sama ya. Tetaplah berdoa. Adik-adik, di dalam Alkitab pun mengatakan bahwa Tuhan itu sendiri berdoa. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus mengikuti teladan yang Tuhan kasih. Mari kita setia dan taat seperti Tuhan Yesus, tekun untuk berdoa. Jadi dari sepanjang cerita ini, terima kasih ya yang sudah mendengarkan cerita firman Tuhan Marsha, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Bye bye.